Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, dan juga semoga kita diberikan taufik sebagaimana Allah memberikan kita usia. Kita meminta semoga kita dengan bertambahnya usia ditambah oleh Allah keteguhannya dan ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita, ya Bapak Ibu, menjadi orang yang ideal sebagaimana hadis Nabi, khairul abdi ma tula umruhu wa katsura amaluhu. Sebaik-baik seorang hamba yang panjang usianya. Di sini ada yang umurnya 90-an? Masya Allah, ya luar biasa, masih sehat ya, masih bisa duduk, masih bisa duduk lama ya lagi ya, sampai jam 7 masih kuat duduk. Ulangi, sebaik-baik hamba yang panjang usianya dan banyak ibadahnya. Jadi ini plus itu Pak ya, bonus, dapat bonusnya banyak. Usianya bertambah, ketaatannya ini ada nggak yang lebih baik dari ini Pak? Ada nggak Pak yang lebih baik dari dua? Punya kesempatan usianya panjang, yang kedua bertambah ibadahnya. Nggak ada yang lebih baik daripada ini Pak ya. Jadi Rasulullah bilang sebaik-baik hamba yang bertambah kekayaannya, bertambah propertinya. Tapi disebutnya bertambah usia, bertambah ketaatan. Maka semoga kita di sini diberi oleh Allah, dijadikan oleh Allah hamba yang usia panjang, bertambah, dan juga bertambah ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kita selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat bangun di pagi hari, nikmat kesempatan. Karena itu kita juga berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita semuanya di sini bisa berjumpa, dipanjangkan, disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua di sini panjang usia, bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin. Salawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memasukkan ke dalam surga tanpa siksa, dan bisa berjumpa dengan Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Pagi ini suasananya sangat terang. Ini lampunya baru ya Pak, terang banget. Semoga hati kita juga terang, mau menyambut Ramadan. Semoga hati kita bersinar, berbinar, hati kita senang. Jumat depan mulai tarawih, ya enggak Pak? Sabtu pagi mulai puasa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tafsir ayat-ayat puasa, saya pikir pembahasan mengenai tarhib menyambut Ramadan ataupun mungkin pembahasan fikih puasa di sini telah dibahas. Ya Pak enggak Pak? Ya. Untuk pagi ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tentang puasa. Yang pertama Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat sangat familiar. Rata-rata banyak kaum muslim mengenal ayat ini. Apalagi jamaah yang rutin hadir kajian, pasti hafal ayat ini. Ya enggak Bapak Ibu?
Al-Baqarah. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, panggilan sangat indah, panggilan yang sangat mesra, panggilan penuh kasih sayang yang Allah memerintahkan kita. Perhatikanlah, dengarkanlah, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Ini istimewa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini perintahnya, ini isinya. Kenapa kita disuruh puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Ya, ini panggilan yang pertama dari Allah. Dalam ayat-ayat yang lain Allah memanggil manusia. Ya, dalam surat Al-Baqarah juga juz pertama, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ayat yang terakhir sama potongan ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian itu manusia dipanggil. Jadi semua manusia wajib beribadah mentauhidkan wajib. Di sini Allah memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah. Bapak Ibu nanya, orang kafir wajib puasa Ramadan apa enggak, Bapak Ibu? Wajib apa enggak? Enggak. Baik, pertanyaan yang lain, wajib apa enggak orang kafir sholat? Orang kafir wajib sholat enggak, Pak? Dijawabnya, yarhamukallah. Wajib apa enggak Bapak Ibu orang kafir puasa? Salat. Zakat wajib apa enggak orang kafir bayar zakat? Wajib apa enggak? Coba baca surat Al-Mudaththir. Qalu ma salakakum fi saqar. Malaikat bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian kok bisa masuk ke neraka, tempat yang buruk kayak gini? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia kami enggak sholat. Berarti orang kafir wajib sholat, Bapak. Dan orang kafir disiksa oleh Allah juga karena enggak sholat.
Orang kafir itu disiksa karena kafir, nggak beriman sama Allah. Yang kedua, mereka disiksa karena nggak sholat, karena nggak zakat, karena nggak puasa. Semua manusia wajib beribadah. Tadi Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu, wahai manusia sembahlah Allah. Puasa itu ibadah apa enggak, Pak? Salat itu ibadah apa enggak? Berarti orang kafir juga wajib ibadah dalam bentuk zakat, puasa, haji, salat. Tapi kalau mereka puasa sedangkan imannya enggak iman, hatinya enggak iman, diterima enggak? Nah, mereka wajib puasa, wajib sholat, wajib zakat, tapi syaratnya agar diterima sholat, puasa, zakat, hajinya itu harus beriman. Jadi mereka disiksa karena nggak beriman. Yang kedua, mereka disiksa karena nggak sholat, nggak zakat, nggak haji, nggak puasa. Ibu-ibu wajib apa nggak menutup aurat pakai jilbab? Wanita kafir wajib apa nggak? Pakai jilbab wajib nggak? Orang kafir wajib menutup jadi wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan berpahala. Jadi wajib. Tapi di sini karena puasa itu berat apa enggak Bapak Ibu? Lapar, haus, letih, loyo, lesu. Siang hari sebulan penuh, berat apa ringan? Menjadi ringan kalau diiringi dengan iman. Makanya Allah manggil khusus, istimewa, wahai orang yang sudah beriman, berpuasalah. Jadi ringan puasa itu, tidak makan, tidak minum, lapar, haus, loyo, letih, lesu, siang hari sebulan penuh. Jadi ringan karena iman. Karena itu nanti dalam hadis Nabi keutamaan puasa secara umum dan keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu sering dengar hadisnya, baca bareng-bareng yang hafal. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, sebutin Ramadannya secara khusus. Kenapa dia berpuasa? Karena iman. Yang kedua, kenapa juga harus puasa? Berharap pahala. Apa keutamaannya? Diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi di sini di hadis itu Bapak Ibu catatan buat kita, harus jadi perhatian selama siang hari Ramadan itu. Satu, kita itu puasa karena iman. Kita puasa karena taat. Kita puasa mengikuti perintah Allah karena ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu kalau lagi lapar, haus, lesu siang hari sepanjang Ramadan, kita itu disuruh berharap. Kita disuruh berharap, meminta dari puasa yang kita kerjakan. Makanya ada namanya tawassul dengan amal soleh. Tawasul itu mencari perantara dengan amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah. Kayak 3 orang masuk terperangkap dalam gua, meminta berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh mereka hingga Allah berikan mereka keselamatan, dikeluarkan dari gua. Kembali lagi ke perintah puasa. Dalam berpuasa itu dikerjakan karena iman. Boleh nggak puasa niatnya diet Bapak Ibu? Puasa bisa nggak menurunkan berat badan? Siapa di sini yang lagi diet? Ada? Puasa bisa apa nggak menambah kesehatan Bapak Ibu? Siapa di sini yang mohon maaf diabetes, kolesterol segala macam, keluhan-keluhan badannya mudah capek, mudah ngantukan, segala macam keluhan-keluhan fisik sakit, bisa nggak terobati secara otomatis dengan puasa? Bisa. Dokter semuanya sepakat. Dengan menjaga pola makan, menambah kesehatan kita, memperpanjang kesehatan kita. Apalagi sepanjang hari setelah 11 bulan sebelumnya kita makan minum terus. Siang hari di bulan Ramadan lambung kita istirahat dari makan dan minum, sehingga menambah kesehatan kita. Kalau kesehatan bertambah, daya tahan tubuh itu naik, ya, sehingga otomatis kesehatan itu awet. Jadi puasa itu menambah kesehatan. Tapi niat kita puasa bukan mencari sehat.
Niat kita puasa ini yang membuat kita orang beriman istimewa. Demikian pula dengan berbagai macam aktivitas, kegiatan, pekerjaan yang pada asalnya itu bukan ibadah, tetapi pekerjaan harian, rutinitas biasa, tetapi bernilai ibadah, mendapat pahala kalau niatnya berubah. Kayak mandi, kalau niatnya cuma ngilangi capek, apa niatnya cuma rutinitas, tapi kalau mandi niatnya ibadah. Kayak apa sih mandi niatnya ibadah, Pak? Misal biar nggak ngantuk, ya nggak? Atau mandi hari Jumat. Ada yang berpendapat mandi besar hari Jumat wajib. Ada yang berpendapat kayak gitu. Tapi jumhur mayoritas ulama bilang mandi besar pada hari Jumat hukumnya sunnah. Yang lain mengatakan wajib. Jadi Bapak Ibu di hari Jumat subuh atau pagi sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, mandi niatnya mandi besar. Sehingga nanti pas Jumatan nggak perlu mandi lagi, mungkin karena repot pekerjaan, kondisi. Jadi langsung pagi hari sebelum berangkat kerja mandi besar mau Jum'ah, jadi berpahala. Kembali lagi ke puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka juga wajib puasa. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semuanya wajib puasa, semuanya wajib sholat. Tetapi tata cara pelaksanaan kaifiyahnya berbeda. Tata cara pelaksanaannya berbeda. Sama seperti puasa, tapi syariat pelaksanaan yang paling istimewa, paling sempurna, bahkan paling mudah nanti di akhir ayat disinggung, yaitu syariat, tata cara atau fikih ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu diwajibkan pada tahun berapa? Atau ayat ini turun tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Tahun 2 Hijriyah. Jadi baru wajib puasa setelah 2 tahun tinggal di Madinah. 13 tahun di Mekah belum ada wajib puasa. Kalau sholat sudah wajib, tapi berbeda waktu pelaksanaannya. Baru setelah 2 tahun dari Mekah hijrah ke Madinah, tahun kedua di Madinah turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa. Ya. Pelaksanaannya di awal diturunkan, diperintahkan, kemudian sampai berikutnya, sampai yang kita lakukan itu berbeda. Di awal puasa yang dilakukan kaum muslim, yang dilakukan sahabat Nabi itu, siang hari tidak makan dan minum serta jima, lanjut mohon maaf Bapak Ibu, sampai malam hari mereka nggak boleh jima. Berat apa enggak Bapak Ibu? Sebulan penuh malam hari nggak boleh mendekati pasangan, nggak boleh berhubungan. Malam harinya nggak boleh, apalagi siang harinya. Apa konsekuensi punishment hukumannya Bapak Ibu? Kalau mohon maaf siang hari berhubungan suami istri, apa hukumannya? Gantinya apa? 1 kodok, ya apa enggak? Gantinya kodok. Yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi pembatal puasa, ada yang membatalin puasa itu hukumannya kodok, cuman ganti, kayak makan minum dengan sengaja, kayak orang yang sakit atau musafir, kayak orang yang haid atau nifas, gantinya kodok di bulan yang lain. Ada juga pembatal puasa, yaitu jima berhubungan, gantinya 2, kodok dan kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, itu ganti bagi orang yang melakukan. Jadi senangnya sesaat, susahnya 2 bulan, ya enggak Pak? Senangnya sebentar, susahnya 2 bulan. Ada ulama yang ini rada-rada aneh tapi benar, guyonan ulama.
Ada yang bilang begini, tapi benar secara fatwa. Dia bilang begini, bagi suami, istri, bagi laki-laki yang tidak mampu menahan syahwatnya, gejolaknya ingin berhubungan, boleh dia itu safar, perjalanan. Boleh dia melakukan perjalanan sehingga dia mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Dengan sebab dia tidak berpuasa, dia boleh melakukan hubungan suami istri. Benar apa enggak, Pak? Benar. Karena dia mendapatkan rukhsah keringanan untuk boleh tidak berpuasa sebab safar, perjalanan. Ya, sebelum membahas ke ayat yang berikutnya, kita akan singgung sedikit tentang keutamaan puasa. Yang pertama, puasa itu ibadah yang istimewa, ibadah yang agung. Kita bisa bertambah dekat kepada Allah dengan puasa. Ini makanan minuman halal di luar Ramadan. Siang hari Ramadan statusnya bukan haram. Perbuatan makan minumnya yang haram, karena ada perintah tidak boleh makan dan minum siang hari bulan Ramadan. Minuman ini statusnya zat bendanya halal, perbuatan makan minumnya yang enggak boleh, karena itu melanggar perintah Allah. Jadi segala macam perbuatan, baik ucapan yang melanggar ketentuan Allah itu haram, tidak boleh dikerjakan, walau zat bendanya halal. Ya, kayak HP itu halal apa haram, Bu? HP itu nggak ada bendanya itu halal. Yang haram itu khamar, babi, dan lain sebagainya. Baik, keutamaan puasa yang berikutnya adalah Allah memberikan pahala bagi orang berpuasa, balasannya itu nggak ada batas. Balasannya itu tidak disebutkan. Bapak Ibu kalau baca Quran setiap satu hurufnya pahalanya berapa? 10. Satu huruf 10 pahala. Kalau sholat berjamaah di masjid pahalanya berapa? 27 derajat. Hadis yang lain bilang 25 derajat. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain disebutkan berapa pahalanya. Tapi puasa disebutkan enggak? Berapa lipatan balasan dari Allah? Tidak disebutkan. Karena itu hadis umum, dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan yang dikerjakan seseorang Allah balas paling sedikit 10 kali lipat. Ada yang dibalas sampai 700 kali lipat. Ada yang dibalas sampai berapapun kehendak Allah, kecuali puasa istimewa. Ya. Kemudian yang ketiga, puasa itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Puasa membebaskan kita dari api neraka dalam bentuk memberikan pertolongan. Di dalam kubur, orang yang berpuasa diterima puasanya dulu di dunia, ikhlas puasanya saat Ramadan. Nanti dalam kubur puasa itu menjadi pelindung dari siksa kubur. Siksa itu datang dari arah kepala, maka datang sholat, datang puasa, datang zakat, datang baca Quran, datang sedekah, itu melindungi dari api neraka, dari siksa kubur juga. Sehingga istimewa ibadah puasa itu. Kemudian orang yang berpuasa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu di surga salah satu namanya Ar-Rayyan, dimasuki orang berpuasa. Ya, orang yang berpuasa yang memasuki pintu Ar-Rayyan. Maka semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan Ramadan secara khusus dan puasa. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus, dibuka pintu-pintu langit, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka jahanam, dan setan-setan itu dibelenggu, diikat, dirantai. Tapi penjelasannya kenapa masih ada maksiat dan dosa, karena dalam diri manusia itu ada nafsu yang selalu mengajak kepada kesenangan. Innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Itu yang tidak dirantai, tidak diikat, tapi bisa dilemahkan dengan lapar dan haus. Ya,
Siang hari mau jalan-jalan, mau senang-senang, males, bawaannya mager. Ya enggak Ibu? Males gerak. Saking lapar hausnya baca Quran enggak kuat. Kalau HP-an rebahan kuat. Ya. Baik, itu keutamaan puasa dan Allah memerintahkan kita puasa. Kenapa Allah perintahkan kita puasa di akhir potongan ayat? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, jadi ketakwaan itu bukan hanya nampak terlihat dilakukan di bulan Ramadan. Allah menuntut kita saat keluar dari bulan Ramadan, di bulan Syawal terjadi peningkatan ibadah. Sehingga mekanisme puasa dan pelatihan pensucian diri, tazkiyatun nafs, dilatih sabar, dilatih berakhlak mulia, dilatih taat, dilatih jujur selama Ramadan itu dengan puasa siang hari dan ibadah malam hari. Itu tujuannya agar di luar bulan Ramadan kita itu tetap bertakwa. Nah, di sini juga mengandung isyarat secara tidak langsung. Apa tanda Allah menerima puasa seseorang, Bapak Ibu? Atau secara umum, apa tanda Allah menerima sholat kita, zakat kita, dan ibadah kita yang lain? Ada nggak terlihat tandanya? Terlihat tandanya semakin bertakwa. Jadi Bapak Ibu, apakah Allah menerima puasa kita di bulan Ramadan? Tanda Allah menerima puasa kita apa? Setelah bulan Ramadan, ketaatannya bertambah. Jadi kalau ada orang misalnya naik haji, setelah naik haji bertambah taat, bertambah soleh, itu tanda Allah terima hajinya. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain, kayak sholat. Setelah rajin sholat, dia bertambah takwa, bertambah taat. Itu tanda Allah terima sholatnya. Tapi mohon maaf, kalau ada orang rajin ibadah, banyak sholat, banyak puasa, tapi omongannya masih jelek, kelakuannya masih nggak bagus, ini tanda Allah nggak terima puasanya. Ya, jadi di luar bulan Ramadan takwanya nambah, berarti puasanya diterima. Sama juga dengan sholat. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat Allah serta sholat. Jadi kita sholat, kita zikir, berikut kita puasa untuk mensucikan jiwa kita agar tambah taat, takut, syukur pada Allah. Ya, dalam keterangan yang lain dikatakan tanda Allah menerima ibadah seseorang diantaranya puasa adalah akhlaknya tambah bagus. Sebagaimana surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Jadi kalau akhlaknya bertambah, penyakit hatinya, mohon maaf, dengkinya sama orang hilang gara-gara Ramadan, itu tanda puasanya diterima. Tapi dia puasa tapi masih dengki sama orang, masih benci sama orang dengan sebab yang tidak benar, maka ini ibadahnya berarti belum benar, harus ada yang diperbaiki, dikoreksi. Jadi kalau tambah puasa, tambah taatnya, insya Allah itu tanda Allah menerima ibadah puasanya. Ini ayat yang pertama, ya, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ya, Masya Allah, 10 awal semangat, 10 awal semarak, kaum muslim luar biasa. Tapi ujiannya di pertengahan, bonus akhirnya di 10 akhir. Di luar bulan Ramadan penentuan diterima atau enggak puasanya. Kan banyak yang berguguran ya. 10 awal semangat, pertengahan surut, 10 akhir ke mall beli baju, nyiapin kue. Ya, ada yang mohon maaf kita juga bulan Ramadan semangat, di bulan Syawal loyo. Ya nggak Bapak Ibu? Kita gitu ya. Ini justru seleksi itu. Setiap saat kita diseleksi oleh
oleh Allah. 10 akhir seleksi, 10 kedua seleksi, 10 awal 10 akhir seleksi. Bulan Syawal seleksi, bulan-bulan yang lain seleksi, terus diseleksi sama Allah sampai datang kematian. Yang paling beruntung saat meninggal kondisinya taat. Itu yang paling beruntung, lulus ujian. Paling istimewa, paling beruntung datang kematian dalam kondisi taat. Nggak ada yang lebih istimewa dari itu. Itu sudah cesplong Pak ya. Taatnya luar biasa. Ayat yang berikutnya 184. Ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kapan? Dijelaskan di ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari tertentu, pada hari tertentu. Diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan. Wajibnya cuma sebulan sekali. Sama seperti zakat diwajibkan setahun sekali. Dan besaran zakat itu cuma 2,5%. 2,5% banyak apa sedikit ibu-ibu? Sedikit. Dari 11 bulan, 12 bulan waktu yang kita miliki selama setahun, cuman sebulan kewajiban lapar hausnya siang hari Ramadan. Cuman sebulan. Ayyaman ma'dudat. Maka wajib orang beriman yang baligh akil, yang badannya sehat, muslim, baligh, sehat, mukim, tidak safar, wajib berpuasa dan berakal. Orang berakal wajib berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa padahal sudah memiliki kesanggupan, maka dia berdosa. Nanti diterangkan oleh Allah siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Di antaranya faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kalian dalam kondisi sakit, 2 safar perjalanan, maka dia mengganti puasanya itu di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Mudah apa enggak Pak? Bagi orang yang sulit tidak sanggup diberi keringanan, boleh enggak puasa. Jadi yang badannya sehat, tidak sedang peperjalanan, wajib berpuasa. Karena itu Bapak Ibu harus ada kesadaran dalam hati kita, kesadaran untuk mau mengingatkan, menegur dengan cara yang baik. Kalau di jalan kita dapati ada orang muslim tapi ngerokok enggak puasa, di situ hati kita harus tergerak untuk menegur, mengingatkan agar jangan jadi kebiasaan. Atau kalau mau berdosa, dosanya jangan terang-terangan. Ya, kalau kaum muslim semua punya kesadaran, negur, nasihati, merangkul Mas muslim, iya puasalah, wajib puasa itu. Insya Allah ada rasa malu. Rasa malu itu mendorong mereka enggak mau terang-terangan maksiat. Kalau imannya bertambah, mereka mau puasa. Baik, orang yang sakit yang bagaimana, yang boleh tidak puasa? 3 kondisinya. 1, sakitnya ringan. Dengan puasa, dengan lapar dan haus tidak menambah sakit. Yang kedua, tidak menunda kesembuhan. Apa contohnya Bapak Ibu? Dengan berpuasa tapi sakitnya nggak bertambah. Atau dengan berpuasa proses penyembuhannya tidak tertunda. Kira-kira sakit apa? Nggak ada duit. Kalau panas nggak ada duit, kompres sama merah-merah Pak. Jadi kalau sakit migrain, lecet, terkilir, itu puasa, nggak payah puasanya. Tapi kalau demam 1 hari, demam 2 hari, puasa apa nggak puasa? Orang yang tidak berpuasa itu 3 dan ketentuannya. 1, orang yang boleh melakukan 2, boleh lanjut puasa, boleh tidak puasa. Siapa itu? Musafir dan orang yang sakit, tapi sakitnya
sakitnya ringan. Demikian pula saat melakukan perjalanan, perjalanannya itu tidak bertambah payah, tidak bertambah berat kalau dia puasa. Tapi kalau dia puasa saat perjalanan tapi menambah susah perjalanannya, lebih baik jangan puasa. Itu yang pertama, orang yang boleh tidak puasa dan juga boleh untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang wajib tidak puasa. Siapa ini Bapak Ibu? Orang uzur. Lebih jelasnya siapa? Orang tua yang lemah atau wanita yang Satu, yang wajib tidak puasa. Itu tadi yang pertama, musafir. Dia pilihannya dua, boleh puasa, boleh tidak sesuai dengan kondisi perjalanan. Yang kedua, yang wajib nggak puasa, wanita lemah, orang tua sepuh sudah tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang sakit nggak ada harapan sembuh, tidak wajib puasa, dia wajib makan minum. Mudah apa enggak Pak? Kurang sayang apa Allah itu? Wajib puasa, tapi ada orang lain nggak wajib Kita disuruh puasa, tapi ada orang lain disuruh jangan Ini istimewa. Ulangi lagi, yang wajib tidak puasa orang tua, wanita lemah sepuh. Yang ketiga, orang sakit nggak ada harapan Ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan balik lagi, orang yang nggak puasa, satu boleh puasa, dua boleh tidak puasa. Orang yang sakit dan yang Yang kedua, yang wajib jangan puasa. Orang tua lemah, wanita lemah, orang sakit nggak ada harapan sembuh, wanita hamil dan Yang ketiga, wajib puasa, nggak boleh nggak puasa. Siapa itu Pak? Sehat, tidak safar, balik, berakal, mukim. Kalau nggak puasa, berdosa. Baik. Safar, perjalanan yang bagaimana yang boleh puasa, atau perjalanan yang bagaimana yang sebaiknya berpuasa atau tidak berpuasa. Perjalanan yang payah, puasa menambah berat, sebaiknya jangan puasa. Tapi kalau ke Jogja naik kereta dalam gerbong panas apa dingin? Sejuk, enak, nggak capek. Kemudian ke Bali, Jogja kereta, ke Bali pesawat di bandara, sejuk apa panas? Sejuk apa panas? Sejuk, apalagi di musola bandara, bukan cuman sejuk, kedinginan, anginnya, AC-nya kenceng. Ya, di dalam pesawat capek apa payah? Enggak, dua-duanya. Maka sebaiknya melanjutkan puasa. Tapi boleh enggak puasa? Boleh, ada keringanan. Dulu Bapak Ibu, sahabat melakukan perjalanan, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ada di antara kami, kata sahabat itu, yang puasa. Ada di antara kami yang enggak puasa. Yang berpuasa tidak menyalah-nyalahkan yang enggak puasa. Yang tidak puasa, yang apa? Yang apa Pak? Yang puasa enggak nyalahin yang buka. Yang makan tidak menyalah-nyalahkan yang masing-masing mengetahui kondisi fisiknya masing-masing. Ya. Jadi istimewa. Sama seperti ayat yang terakhir. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Jadi Allah itu enggak pengen kita itu payah susah. Allah bikin ibadah itu mudah. Kayak puasa, istimewa, mudah, kemudahannya banyak. Itu orang yang sakit dan orang yang musafir. Ayat lanjut, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang, apa terjemahannya?
Dan orang-orang yang berat menjalankan puasa gantinya apa? Wajib bayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan orang miskin. Para ulama beda pendapat, Bapak Ibu. Wanita hamil dan menyusui. Yang pertama dulu sepuh, orang sepuh, wanita lemah yang tidak ada harapan sembuh, wajib tidak berpuasa. Tapi ketentuannya apa? Qadha apa enggak? Qadha apa fidyah, Bapak Ibu? Fidyah. Orang enggak wajib puasa, Ramadan aja enggak wajib puasa, gimana mau qadha? Ya enggak? Kapan dia mau sehat, mau kuat? Enggak, sudah sepuh, sudah uzur, sudah usia, maka bayar fidyah. Itu jelas, ulama sepakat. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, ada seseorang meninggal sedangkan dia belum bayar fidyah, wajib apa tidak keluarganya memfidyahkan? Wajib. Kalau ada orang semasa hidupnya wajib puasa, kemudian di luar Ramadan berarti wajib mengqadha, iya apa enggak? Kemudian dia meninggal, wajib apa enggak keluarganya mengqadhakan puasanya? Qadha apa fidyah? Bingung jamaah, pertanyaannya banyak banget. Oh enggak bingung, alhamdulillah. Yang pertama jelas, yang punya tanggungan fidyah karena wajib enggak puasa, keluarganya bayarin ini jelas. Yang jadi perdebatan itu yang punya hutang puasa, yang punya hutang qadha. Apakah puasanya sebagai gantinya itu keluarganya mempuasakan dia atau keluarganya bayarin fidyah? Di situ ulama pecah, pendapatnya beda. Ada yang mengatakan keluarganya mengqadhakan puasanya. Pendapat kedua bilang keluarganya cukup bayarin dia fidyah. Di situ ulama beda pendapat, berselisih. Sebagaimana juga ulama berselisih, berbeda pendapat berkaitan dengan wanita hamil dan menyusui. Wajib tidak puasa sebagai bentuk keringanan dari Allah. Tapi gantinya apakah dia qadha atau fidyah? Qadha atau fidyah Bu, wanita hamil menyusui? Ibu-ibu maunya fidyah. Ulama maunya apa? Kita lihat. Yang pertama, Imam Malik sama Imam Syafi'i berpendapat berat. Siapa yang mengikuti Imam Malik sama Imam Syafi'i? Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wanita hamil dan menyusui ketentuannya dua. Satu qadha, dua fidyah. Berat enggak ibu-ibu? Sepanjang tahun wajib menyusui 2 tahun. Kapan mau qadha? Qadha saja sudah repot plus fidyah. Itu Imam Malik sama Imam Syafi'i. Maka kalau Indonesia kalau konsisten mengikuti Imam Syafi'i berarti qadha sama fidyah. Imam Abu Hanifah bilang enggak, cuman qadha. Ibu-ibu tahun lalu hamil besar, sekarang menyusui, kapan mau qadha? Cepat enggak? Cepat enggak? Ibu-ibu sempat enggak? Tahun lalu hamil besar, sekarang melahirkan, terus menyusui. Kapan mau qadhanya? Tapi kita cari amannya. Cari amannya ibu-ibu adalah mempelajari, mengetahui kondisi fisik masing-masing. Ketika masih kondisi menyusui, kira-kira mohon maaf ASI-nya tidak berkurang, proses wajib menyusui tidak terganggu dengan qadha, maka silakan qadha. Tapi kalau dirasa qadha saat menyusui itu berat atau qadha saat hamil ringan itu berat, maka sebaiknya fidyah. Karena itu ada pendapat yang ketiga, Imam Ibnu Abbas sama ulama Saudi berpendapat cuman fidyah. Dalilnya ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang payah, berat, beban, susah saat berpuasa gantinya fidyah. Dan saya condong ke pendapat Imam Ibnu Abbas. Saya sendiri suruh ke istri saya udah bayar fidyah. Ya.
bayar fidyah. Di sini diterangkan 1 hari tidak berpuasa berarti 1 hari ngasih makan 1 orang miskin. Ta'amu miskin, memberi makan 1 orang miskin, sarapannya, makan siangnya, dan makan malam. Jadi 3. Fidyah itu bentuknya seperti itu. Bentuk asal fidyah sebagai ganti tidak puasa adalah memberi makanan ke orang miskin. 15 hari nggak puasa berarti 15 hari tanggungan yang harus diberi makan orang miskin selama 1 harinya itu. Boleh nggak memberi makan orang miskin yang sama atau 2 orang miskin? Nggak puasa 10 hari berarti bagi 2, 5 hari 5 hari untuk 2 orang miskin. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fidyah itu adalah memberi makan. Repot misalnya kalau memberi makan 1 porsi siap saji, nanti takutnya basi untuk malam harinya. Boleh nggak memberikan uang dalam bentuk 1 porsi makanannya untuk pagi 15.000, siang 15.000 misalnya, malam harinya 15.000, berarti kali 3, kali berapa orang miskin? Gitu bayar fidyahnya. Kalau ulama Saudi kayak Syekh Ibnu Utsaimin itu berpendapat sebaiknya fidyah itu dengan makanan. Tapi kalau di Indonesia ada fatwa yang membolehkan memberi fidyah dengan uang. Tapi sejumlah makan pagi, siang sama malam. Itu ketentuan fidyah. Jadi gampang, mudah dan jelas. Fidyah dibayarkan kepada fakir dan miskin. Jadi langsung diberikan pada fakir miskin. Karena mohon maaf, tidak semua pengurus zakat itu paham bagaimana membagikan zakat. Ya apa enggak Bapak Ibu? Tidak, mohon maaf, saya enggak nyinggung yang di sini. Di mana-mana, tidak semua pengurus zakat itu mengerti bagaimana mengelola membagikan zakat. Tapi kalau yang sudah mengerti dan paham dan bagus penyalurannya, bayarkan zakat fidyahnya di situ. Tapi kalau mendapati ada orang fakir miskin, silakan bayar langsung, boleh. Itu ketentuan fidyah bagi orang yang enggak sanggup berpuasa. Kemudian wa antasumu khairul lakum, dan berpuasalah kalian, itu baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Puasa itu baik, 1 bagi jiwa kita, mendidik jiwa kita, menambah kesabaran kita, akhlak kepribadian kita dididik dengan puasa, kejujuran kita dididik dengan puasa. Dan puasa itu bagus dari segi menjaga kita dari keburukan. Karena itu Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai di dunia. 1 perisai menjaga kita dari perkataan buruk. Puasa itu menjaga kita dari kelakuan tidak baik. Karena kita mikir, eman-eman, cuma dapat lapar dan haus kalau masih maksiat dan dosa. Sehingga itu jadi pelindung. Yang kedua, junnah perisai di akhirat, pelindung dalam bentuk dibebaskan dari api neraka. Karena itu Allah bilang, berpuasalah, itu baik untuk kalian. Dari manfaat duniawi, puasa itu menyehatkan badan. Ya. Ada 1 jamaah itu yang saya tahu itu belasan puluhan tahun puasa Daud rutin Pak. Tapi badannya Masya Allah sehat, jarang sakit. Karena berpuasa, makanya Senin Kemis puasa. Kalau nggak sanggup 3 bulan sekali. Jadi perut, lambung disuruh ngerem makan minumnya. Mohon maafkan sumber penyakit itu dari lambung. Makanan dan minuman tidak terkontrol menyebabkan penyakit. Ada dokter di Margono bilang sekarang itu mohon maaf yang kena kolesterol bukan cuman orang gemuk, tapi juga orang kurus. Yang kena kolesterol bukan cuman orang tua, anak muda juga banyak yang kena. Apalagi anak muda punya gaji, punya uang, punya waktu luang, tiap malam makan enak. Tiap malam makan enak, jarang olahraga, siap-siap Kalau udah kena kolesterol, diabetes, apalagi Bu? Stroke, nauzubillah min zalik. Dan puasa itu menyehatkan. Yang terakhir, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu istimewa. Kenapa? Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Apa maksudnya? Al-Qur'an itu turun dengan 2 cara.
Cara pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia satu malam. Perpindahan Al-Quran itu di satu malam di bulan Roma. Ada yang bilang malam Lailatul Qadar, ada yang bilang 17 Roma. Simpang siur pendapatnya itu mana yang benar. Yang jelas disebutkan di bulan Roma. Kemudian Al-Quran itu turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad selama 23 tahun secara bertahap sesuai dengan kasus masalah yang ada di Madinah. Nanya tentang khamar, maka turun ayat khamar. Ya. Pertanyaan tentang sedekah, turun ayat sedekah dan lain sebagainya secara bertahap. Al-Quran itu hudan, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan berupa petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang mendapati bulan Ramadan berpuasalah. Dan barang siapa yang maridon, sakit atau safar, maka diganti di hari yang lain. Kemudian yang terakhir, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Jadi agama itu pelaksanaannya mudah. Sebagaimana kita sering baca doa dalam Al-Baqarah, Rabb la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Yang sanggup berpuasa wajib puasa, yang tidak sanggup puasa Ramadan ganti di bulan yang lain. Begitu seterusnya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kepayahan dalam melaksanakan perintah agama. Ya, mudah, agama itu mudah kalau dipahami dengan baik dan benar. Dulu ada sahabat sakit, kena serangan musuh, demam, kemudian dia junub. Sahabat ini nanya ke sahabat yang lain, apakah aku wajib junub mandi ataukah aku cukup tayamum dengan debu? Sahabat ngelihat, ini ada air, kamu wajib mandi dengan air. Akhirnya sahabat ini mandi, kemudian apa yang terjadi? Sakitnya bertambah, kemudian meninggal. Ke Madinah, Rasulullah marah-marah. Kalian membunuhnya. Kenapa kalian tidak bertanya? Ya, cukup bagi orang yang sakit bertayamum. Ya, jadi mudah bagi orang yang tidak sanggup, Allah berikan ganti ibadah yang lain. Ya. Walitukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan, atau agar kalian menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian di akhir di 1 Syawal, walitukabbirullah. Ini dalil takbiran di 1 Syawal. Ya. Ini adalah dalil kita diperintahkan untuk bertakbir menjelang perayaan hari raya Idul Fitri. Ya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Bersyukur bisa puasa, dengan puasa itu dosa kita diampuni. Bersyukur bisa berpuasa, diberikan kesempatan oleh Allah. Dan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, Allah memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan perintah Allah. Agama itu mudah. Kesulitan itu muncul ketika kita tidak memahami perintah agama dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Malah lewat 10 menit. Ya, ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat, semoga menambah semangat kita dalam menyambut Ramadan. Ya. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.